Shalom, puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita sepanjang hari ini. Sebulan yang lalu sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai, alasannya hanya karena masalah fisik. Si suami ingin agar istrinya melakukan operasi plastik karena hidungnya pesek dan beberapa bagian lainnya. Kemudian si istri menuntut suami supaya bertubuh atletis, sedangkan si suami malas olahraga, dan akhirnya mereka bercerai. Nah, banyak pasangan yang mengatakan bahwa mereka sudah tidak suka lagi melihat fisik pasangannya. Udah gendut, jelek lagi. Nah, kalau memang jelek, kenapa dulu menikah? Dulu waktu menikah cantik, beratnya cuma 45, sekarang sudah menikah beratnya bisa 65, 70. Kemudian ada yang mengatakan, dulu waktu menikah badannya putih loh, kulitnya putih, sekarang kok jadi hitam. Berarti ketika dia menikah, ia menikahi fisik wanita itu atau pria itu. Tapi setelah menikah, tidak lagi. Oleh sebab itu, kalau misalnya di dalam firman Tuhan ada yang mencatat, Tuhan mengatakan bahwa gendut itu jelek, hitam itu jelek, maka kita sebagai orang percaya kita nggak boleh gendut, kita nggak boleh hitam. Tetapi di dalam firman Tuhan tidak ada ayatnya yang mengatakan bahwa hitam itu jelek, kulit hitam itu jelek, gendut itu jelek. Ketika kita menjadi gendut misalnya, tetapi kesehatan kita terganggu, boleh diet. Boleh kita mengatakan kepada pasangan kita, oke, ini waktunya diet nih, kamu harus menurunkan berat badan. Jadi tidak harus mengatakan harus kurus ya. Nah, dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yesus mengasihi kita apa adanya, ia tidak melihat kelemahan kita. Kalau dilihat banyak kejelekan di dalam diri kita, tetapi Yesus selalu setia kepada kita. Ini yang Yesus ingin kita lakukan. Setialah kepada pasanganmu, jangan melihat fisiknya. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jika istri menginginkan suami yang ganteng, maka ingat ya, kegantengan itu relatif. Besok dia tua, dia juga keriput. Nah, demikian juga sebaliknya. Hai suami, jika engkau menuntut istrimu cantik, besok juga dia tua. Tapi firman Tuhan katakan kemolekan itu sia-sia. Yang penting itu istri yang takut akan Tuhan. Sekarang bagaimana jika Anda punya istri yang cantik? Itu yang punya istri cantik aja ngomel. Istriku tuh kecantikan, terlalu costnya tinggi, biayanya tinggi, belum make upnya, belum medi-pedi, belum salonnya, menghabiskan biaya lebih banyak dari biaya belanja. Kemudian yang suaminya kegantengan, itu juga bingung. Setiap pagi malam itu WA. Bu, bagaimana ini? Suami saya pergi keluar rumah. Loh, saya bilang, emang kemana? Saya takutnya dia pergi dengan wanita lain. Saya tanya, emang terbukti? Tidak, tapi dia itu ganteng, pasti banyak yang suka. Nah loh, kegantengan susah, terlalu cantik juga susah. Kalau kita fokus akan fisik, ini tidak akan pernah habisnya karena kecantikan fisik itu relatif. Yang penting adalah kasihilah pasanganmu karena semua yang fisik yang kita lihat itu relatif. Tidak ada ayat yang mengatakan jelek itu, hitam itu jelek, gendut itu jelek. Cantikan fisik, kegantengan secara fisik itu tidak akan memberkati keluarga kita, pernikahan kita. Itu bonus. Yang memberkati pernikahan kita adalah ketika kita menghargai pasangan kita dengan apa adanya dia. Tetapi saya juga sarankan ya kepada ibu-ibu yang ada di rumah, jangan pakai daster tiap hari. Itu mata suami sepet lihatnya. Atau suami yang perutnya mungkin tidak six pack ya, tapi 6 month, tolong itu perut jangan dileler-leler di depan rumah. Seperti beberapa waktu lalu sang istri mengatakan, Bu saya malu loh, suami saya itu suka ke depan rumah kalau kepanasan terus buka baju, itu perutnya kayak jelly dilihat tetangga. Nah tolong juga ya bapak-bapak, perutnya yang 6 month dijaga. Nah artinya meskipun kita mengatakan bahwa kita tidak terlalu fokus akan masalah fisik karena memang bukan itu yang menjadi yang utama dalam pernikahan, tapi kita juga harus menunjukkan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Tidak harus juga jelek-jelek amat atau tidak menjaga diri sehingga pasangan juga sepet lihatnya. Yang utama adalah bagaimana kita mengasihi pasangan kita sebagaimana Kristus mengasihi kita tanpa melihat kelemahan kita. Itu yang disebut dengan kasih yang sejati. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, lakukanlah itu kepada pasangan Anda. Tuhan Yesus memberkati.